kelas 8. Hari ini kita belajar tentang alat gerak aktif yaitu otot dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yuk kita belajar sama-sama. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan, pengerutan, dan mengeras. Sementara itu, otot akan mengendur dan kembali ke ukuran semula pada saat berelaksasi. Berdasarkan struktur dan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong, memanjang, dan ujung runcing, memiliki satu inti sel. Inti sel terletak di tengah sel, bekerja di luar kehendak, kontraksinya lambat, lama, dan tidak cepat lelah, terletak pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam, misalnya saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Tidak memiliki diskus interkalaris dan tidak memiliki garis melintang. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri berbentuk memanjang, silindris, dan ujung tumpul. Memiliki banyak inti sel. Inti sel terletak di tepi sel, bekerja di bawah kehendak, kontraksinya cepat dan mudah lelah, terletak menempel pada tulang atau rangka, tidak memiliki diskus interkalaris, dan memiliki garis melintang. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri berbentuk memanjang, silindris, serta serabut sel bercabang dan menyatu. Memiliki banyak inti sel. Inti sel terletak di tengah sel, bekerja di luar kehendak, kontraksinya kuat dan berirama, terletak pada jantung, memiliki diskus interkalaris, dan memiliki garis melintang. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa otot polos terletak pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam, otot lurik menempel pada tulang atau rangka, dan otot jantung terletak pada jantung. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang saling bekerja sama, artinya otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersama-sama. Organ-organ yang melakukan otot sinergis adalah otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Yang kedua, otot-otot pronator yang mengakibatkan gerak pronasi atau gerak menelungkupkan telapak tangan saat tulang pengumpil dan tulang hasta dalam keadaan sejajar. Yang ketiga, otot-otot supinator yang mengakibatkan gerak supinasi atau gerak menentangkan telapak tangan saat tulang hasta dan tulang pengumpil dalam keadaan menyilang. Otot antagonis adalah 2 otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila otot yang satu berkontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Otot antagonis terdapat pada otot bisep dan otot trisep. Otot bisep dan otot trisep dapat menimbulkan 2 gerakan. Yang pertama adalah gerak fleksi atau gerak mengangkat lengan bawah yang terjadi karena otot bisep berkontraksi, sedangkan otot trisep berelaksasi. Yang kedua adalah gerak ekstensi, atau gerak ketika kita menurunkan lengan bawah. Terjadi karena otot bisep berelaksasi, sedangkan otot trisep berkontraksi.
Otot sebagai alat gerak aktif juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa gangguan dan kelainan pada otot adalah yang pertama, atrofi. Atrofi adalah gangguan yang ditandai dengan mengecilnya ukuran otot karena otot tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Yang kedua adalah tetanus. Gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang. Kejang otot diawali dari otot rahang, lalu disusul otot dada dan anggota tubuh yang lain. Yang ketiga, kaku leher atau stiff. Gangguan yang ditandai dengan otot leher meradang karena adanya gerak hentakan. Yang keempat adalah kram. Ini adalah gangguan otot kejang yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus, kekurangan cairan elektrolit, atau tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kelima adalah hernia abdominal. Ini adalah gangguan otot yang ditandai dengan sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Yang keenam adalah polio. Ini adalah gangguan lumpuh yang disebabkan oleh virus. Virus polio menyerang saraf dan otot mulai dari leher hingga ke bagian bawah tubuh. Kita telah mengetahui mengenai gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia, baik pada tulang, persendian, dan otot. Oleh karena itu diperlukan upaya tertentu untuk mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Upaya ini dikarenakan sinar matahari pada pagi hari sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang merupakan kandungan yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung kalsium, di antaranya susu, kubis, brokoli, dan ikan salmon. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti telur, susu, dan minyak ikan. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar, misalnya duduk dengan tulang belakang dalam posisi tegak. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Ini berguna untuk meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium. Dan yang keenam, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik yang cukup dalam setiap hari dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang otot dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.